ittaku. Ya, 23 ya. 23 Pak ya. Ittaku dakwatal madlumi. Aku wedya sapa sira kabeh. Dakwatal madlumi ing dungane wong kang den dolimi. Fa innaha moko seturune donga iku tuh malu iku den gawa apa donga alal gomami ing atase awan atau gomam. Yaqulu dawuh sapa Allah wa izzati demi kemuliaanku wa jalali lan demi keagunganku la ansurannaka yakti bakal nulungi temen sapa ingsun ka ing sira walau ba'dahinin lan senajan iku sakwise mangsa. Jadi kita ulangi dari hadis ini. Ini masih berkaitan dengan kedzaliman. Jadi kalian takutlah akan doanya orang yang didolimi. Dolim itu apa? Dolim itu artinya adalah melewati batas dari sesuatu. Contoh apa misalkan? Anda guyon, Anda bercanda. Kalau biasa-biasa enggak dolim. Tapi kalau bercandanya sampai melebihi batas, maka itu dolim. Contoh yang melebihi batas seperti apa? Kalau Anda sering lihat acara di Antv atau Indosiar, ada acara pion-pionnya apa itu yang apa namanya? Yang Sule dan teman-temannya, apa itu namanya? Trans Java Pak. Trans. Extravaganza. Oh, extravaganza. Anda lihat, kadang ketika mereka bercanda itu kan melebihi batas, ya kan? Nah itu namanya sudah dolim. Ada pula yang mengatakan bahwasanya dolim itu adalah wata'ad dan al-qalbi. Artinya Anda menyakiti orang lain. Meskipun itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Itu namanya dolim. Maka kedoliman pada seseorang itu... Cari ngerokok mau bisa. Kenapa Mas? Ada yang mau... Ya kita teruskan. Oh, tadi ada iklan sebentar. Iklan. Ya, iklan lah namanya. Jadi dolim tadi tak terangkan itu adalah melakukan sesuatu melebihi dari dari batas tertentu, batas kewajaran. Contoh apa misalkan orang makan umumnya itu cuma 1 piring. Anda kok bisa makan sampai 3 piring, 4 piring, 5 piring? Ya itu namanya dolim. Tapi dolim pada dirinya sendiri. Karena kedoliman itu ada 2. Dolim pada diri sendiri dan dolim kepada orang lain. Dolim kepada diri sendiri itu yang paling besar, yang paling bahaya itu apa? Syirik. Allah mengatakan inna syirka ladulmun kabir. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Ini dolim yang paling besar pada diri sendiri. Dolim yang kedua, dolim kepada orang lain. Dolim kepada orang lain itu yang paling bahaya itu kalau Anda mendolimi seseorang di mana orang itu tidak punya penolong, tidak punya keluarga, tidak punya koneksi, tinggal orang itu sendiri, hanya bisa sambat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedoliman itu nanti akan menyebabkan doanya orang yang didolimi itu segera sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis lain diterangkan doanya orang yang dolim itu ibaratnya semacam percikan api. Percikan api. Saking cepatnya sampai kepada Allah, kemudian diangkat kepada al-ghamam. Al-ghamam itu apa? Al-ghamam itu ada 2 penafsiran. Penafsiran pertama, ghamam itu langit-langit putih, awan-awan putih. Kalau Anda lihat di langit itu ada awan-awan putih, maka itu al-ghamam. Maka dari langit itu nanti akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan al-ghamam itu adalah sesuatu yang putih yang berada di atas langit 7. Jadi kita itu dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu berada di langit. Di bumi dan di langit. Sebentar.
Jadi ada keluarga di sebelah suaranya keras, nanti mengganggu ngaji, tak suruh pindah. Jadi kita teruskan. Jadi gomam yang kedua itu adalah sesuatu yang putih berada di atas 7 langit. Maka setelah sampai 7 langit, maka akan sampai pada gomam itu akan sampai kepada Allah SWT. Nah, di sini salah satu dasar yang digunakan oleh orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwasanya Allah itu berada di atas. Allah itu berada di atas. Apa buktinya? Wong doa saja itu dibawa ke atas sama Allah SWT. Nah, maka Allah itu berada di atas. Karena itu ada namanya dalam mazhab Salafi, pendapat ulama Salafi, namanya Allah itu punya sifatul uluwi. Apa itu? Allah itu berada di atas kita. Dan mereka tidak mengatakan atas itu majas, tapi benar-benar di atas mereka. Benar-benar di atas mereka. Nah, padahal ini bertentangan dengan pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Kenapa semacam itu? Ruang dan waktu itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kan nggak mungkin Allah berada di ruang dan waktu, ya kan? Jadi kalau ikut ulama Salafi, Allah itu betul-betul di atas langit. Nah, jadi kita berdoa ya madamnya ke atas. Padahal kalau kita perhatikan ikut ilmu ilmu geografi, ilmu astronomi, bumi kan bentuknya bundar. Nah, ini adalah pendapat mayoritas orang. Tidak hanya orang Islam saja. Mayoritas orang itu berpendapat bumi itu bundar. Cuma ada sebagian orang yang punya berpendapat bumi itu datar. Kalau Anda lihat di internet itu banyak pertentangan. Manakah yang benar, bumi bulat atau datar? Karena kita ini ketika sampai di benua Antartika atau Arktik itu kita akan terhalang sama medan es yang luas, maka kita belum bisa mengitari seluruh bumi. Tapi kalau pesawat bisa. Jadi kata mereka, kalau kita menghadap ke atas, berarti ya buminya datar. Tidak mungkin Allah letaknya di bawah kita. Tapi kalau kita ikut teori bumi itu bulat, namanya atas itu relatif. Kita di Indonesia letaknya di atas. Yang di balik kita itu atas itu, yang menurut kita atas itu bagi mereka bawah. Yang bagi kita bawah itu atas bagi mereka. Karena itu ikut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, hadis-hadis atau Al-Quran yang menunjukkan arah kepada Allah SWT, itu ada dua pendapat. Pendapat ulama dahulu, ulama salaf, kita yakini tapi tidak kita tafsirkan. Kita yakini tapi tidak kita tafsirkan. Kita yakin Allah itu punya wajah. Wajahnya ya tidak ditafsirkan. Wajahnya semacam itu. Allah itu punya tangan. Tangannya Allah ya semacam itu, tidak kita tafsirkan. Ini pendapat ulama salafi. Bukan ulama salafi, ulama salaf. Demikian pula ketika Allah itu berada di atas langit, atas kita tahu, tapi atas yang bagaimana kita tidak tahu. Namanya itu kita sudah pasrah kepada Allah SWT. Mendapat ulama yang kedua, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, hadis-hadis atau ayat yang berkaitan dengan arah, wajah dan zat Allah itu kita takwilkan sesuai dengan bahasa. Contoh misalkan ketika kita mengatakan bahwasanya wajah Allah, ya wajah Allah itu maksudnya zat Allah. Zat Allah. Misalkan kita berkata, oh saya kemarin ketemu sama kalau bahasa Arab itu saya ketemu sama wajahnya Mas Ruslan. Oh, wajahnya Mas Ruslan masa ketemu wajahnya kok tidak sama orang. Yang penting sama orangnya, ya toh? Nah, karena kita menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah zatnya. Demikian ketika bicara tentang tangan Allah, ya, biasanya kalau tangan itu menunjukkan kekuasaan. Oh, Indonesia itu di tangan menjajah selama berapa ratus tahun, 350 tahun. Berarti tangan itu kekuasaan,
saja. Demikian pula ketika Allah itu berada di atas, atau apa namanya, doa itu disampaikan ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas itu artinya adalah tempat yang luhur, bukan tempat yang istimewa. Bukan kemudian Allah berada di atas kita secara hakiki, tidak semacam itu. Maka ini kalau ayat Al-Quran jenis semacam ini namanya ayat mutasyabihat. Kita imani, kita yakini, kita percayai, tapi tidak usah dibahas panjang lebar. Ini ada cerita bahwasanya suatu saat Imam Malik ya. Imam Malik itu sedang ngaji. Salah satunya adalah ayat Al-Quran, Innallaha 'alal arsy istawa. Kemudian ada seorang jamaah bertanya, wahai Imam Malik, kemudian kalau Allah itu berada di arsy itu kemudian caranya gimana? Maka sama Imam Malik berkata bahwasanya bersemayam atau duduk kita tahu. Dan Allah itu duduk di arsy kita pun yakin. Tapi bagaimana caranya kita tidak tahu. Bertanya tentang masalah itu adalah bid'ah. Maka kemudian Imam Malik mengusir orang itu dari jamaah. Ini menunjukkan para ulama salaf tidak suka membicarakan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Orang yang suka membicarakan ayat semacam itu ikut Al-Quran itu ada kemungkinan bahwasanya orang itu di hatinya itu ada penyakit di dalam hatinya sehingga suka membicarakan ayat mutasyabihat. Karena ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas semacam itu, kalau kita terlalu dalam membahasnya bisa-bisa menyebabkan kekufuran. Karena itu salah satu fakultas namanya di IAIN yang paling berbahaya itu adalah fakultas Usuluddin. Usuluddin itu adalah belajar tentang teologi, tentang ilmu kalam. Kalau bukan lulusan pondok pesantren, tidak punya bekal, masuk ke sana, bisa-bisa Anda tersesat, bisa-bisa Anda keliru. Kenapa? Karena kadang dosanya merangkan, oh ada aliran ini tidak diterangkan mana yang benar, mana yang salah menurut aku. Hanya kadang. Jadi hati-hati. Kita teruskan. Misalnya pendapat yang kedua tadi, Ghamam itu ada sesuatu yang putih yang melingkupi 7 langit tadi. Seandainya Al-Ghamam itu kemudian hancur, maka binasalah alam semesta ini. Jadi kalau kita katakan bahwasanya Allah itu tidak berada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Gambarnya semacam itu. Kenapa? Karena ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut teori fisika yang sekarang, yang paling diikuti oleh para ahli, bahwasanya alam semesta ini tercipta dari ledakan besar, atau teorinya namanya Big Bang. Big Bang itu ledakan besar. Jadi ada suatu waktu, suatu masa di mana tidak ada ruang, tidak ada waktu. Kemudian nanti akan terjadi ledakan besar. Ketika ledakan itu terjadi, mulailah muncul waktu, mulailah muncul ruang. Ini sudah dibuktikan dengan teleskop yang terbaru saat ini. Ternyata ada radiasi yang menunjukkan bahwasanya alam semesta itu berada mulai dari satu titik asal. Nah, ini masih dicari titik asalnya di mana. Jadi kalau kita meyakini bahwasanya ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah, maka teori Isra Mi'raj jadi mungkin. Kenapa kok jadi mungkin? Yang punya waktu dan ruang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menghendaki Nabi Muhammad pergi dari mana? Mekah menuju Palestina dalam sekejap mata, kemudian bisa naik ke langit ke atas cuma dalam waktu satu malam saja. Karena ruang dan waktu itu adalah milik Allah, yang mungkin terjadi. Kemudian Allah itu menunjukkan adanya naga dan penghuninya, neraka dan penghuninya bisa terjadi. Karena ikut Doraemon kan ada kalau kita lihat film Doraemon kan ada alat untuk melintasi ruang dan waktu. Jadi mungkin terjadi. Ikut teori Big Bang. Kita kembali. Kemudian Allah berkata, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, aku akan menolongnya meskipun ba'dahinin.
Hinin itu adalah waktu yang mutlak, sedikit atau panjang. Contohnya gini, contohnya ketika Nabi Musa ini bergeten sama tingkahnya Fir'aun, akhirnya Nabi Musa berdoa supaya Fir'aun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Jaraan, kemudian Rasulullah mengatakan, wah doa kamu tak kabulkan. Jadi antara Allah berkata doa kamu tak kabulkan sama peristiwa terjadinya penenggelaman Fir'aun itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun. Jadi dikabulkan sama Allah, tapi perlu waktu 40 tahun. Kemudian Anda perhatikan lagi semacam Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ketika beliau masuk ke dalam kamarnya Siti Maryam. Siti Maryam itu kebetulan adalah saudara ponakan atau saudaranya dari Nabi Zakaria. Ketika ibunya hamil, dia berkata, wah ini anakku kalau lahir tak titipkan di masjid, bukan di masjid, tak titipkan di gereja, di tempat ibadah, supaya bisa ngopeni tempat ibadah tadi. Ternyata lahir perempuan. Kemudian ketika lahir perempuan, akhirnya orang-orang bingung, para pendeta itu bingung, gimana ini perempuan masa dimasukkan ke dalam gereja. Maka kemudian dirapatkan, ternyata diperbolehkan. Ketika diperbolehkan, mereka rebutan untuk milih siapa yang mengasuh Siti Maryam. Akhirnya mereka nulis namanya dalam kertas masing-masing, kemudian dilipat, dilemparkan ke dalam air. Ternyata tulisan yang tidak tenggelam itu cuma satu, punya Nabi Zakaria. Akhirnya kemudian Nabi Zakaria mengasuh Siti Maryam, diletakkan di atas tempat ibadahnya. Ternyata Siti Maryam dapat kemuliaan dari Allah SWT. Dia bisa mendapatkan buah-buahan yang tidak musimnya. Jadi misalkan sekarang tidak musimnya musim mangga misalkan, sedangkan musim yang lain belum, maka dia mendapatkan buah-buahan yang belum musimnya tadi. Maka Nabi Zakaria ketika lihat itu, dia berkata, wah ini mukjizat dari Allah SWT, karomah. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah kalau gitu saya kasih keturunan, saya dikasih anak. Maka kemudian doanya dikabulkan sama Allah SWT. Doa Nabi Zakaria sampai lahirnya anaknya yang bernama Yahya, itu jaraknya berapa? Jaraknya 80 tahun. 80 tahun. Karena itu, kalau Anda berdoa itu jangan kesusu. Anda baru berdoa 2 tahun, 5 tahun, ya Allah, saya ingin dapat mobil, ya Allah, saya ingin punya rumah besar, saya punya. Ternyata belum dikabulkan Allah, jangan kemudian ngomong, juga berulang kali, saya sudah berdoa berkali-kali kok nggak dikabulkan sama Allah. Ya itu berarti Anda tidak yakin pada Allah SWT. Padahal Allah mengatakan, ana indadoni abdi. Saya ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Karena Anda sudah bilang gitu, ya Anda dikabulkan sama Allah SWT. Jadi harus sabar. Orang berdoa itu harus sabar. Karena Anda tadi cerita Nabi Musa, jarak antara doanya sama ditenggelamkan Raja Fir'aun 40 tahun, Nabi Zakaria berdoa sampai punya anak itu baru dikabulkan selama 80 tahun baru dikabulkan. Jadi kalau Anda berdoa jangan kesusu. Loh, ini belum dikabulkan, jangan. Semacam saya ini pengen haji, tapi saya tidak tergesa-gesa. Oh ya, ikut istilahnya siapa? Ikut istilahnya Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, Hakim haitsu aqamakallah wala takum haitsu aqamaka nafsaka. Kamu itu bertempatlah di tempat yang sudah disiapkan Allah. Jangan pingin bertempat sesuai dengan nafsu kamu. Kalau kamu belum saatnya haji, ya enggak usah utang-utang bank, utang teman-teman haji, enggak usah. Ya toh, Anda belum mampu. Yang gitu, Pak. Ya semua orang tuh pengen haji, tapi hajinya harus dengan harta yang bersih, harta yang halal. Demikian pula kalau Anda ingin rumah, ya misalkan kalau bisa ya mengumpulkan duit, kalau bisa kemudian barulah beli rumah sesuai dengan uang Anda. Jangan memaksakan diri. Orang yang memaksakan diri itu hasilnya tidak baik. Dulu ada pedagang nasi goreng. Pedagang nasi goreng itu sukses, kontrak langganannya banyak, kemudian sampai bisa beli rumah. Ternyata ketika sudah beli rumah, nafsunya mulai main. Wah, rumahnya itu kurang bagus ya. Tak bangun lah. Dia bangun, ngontrak uang dari bank. Nah, ketika minjam uang dari bank.
ketika sudah minjem ternyata tidak bisa mengembalikan, rumahnya disita, kontrak akhirnya tidak bisa ngontrak lagi. Nah, ini karena dia tidak menempatkan diri sesuai dengan yang ditempatkan Allah, tapi menempatkan diri sesuai dengan nafsu. Semacam kita ini kadang-kadang menang nafsunya daripada pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Jadi hinin ini waktu yang mutlak, bisa sebentar, bisa lama. Lamanya pun tidak ada batasannya. Karena Anda harus ingat doanya orang itu dikabulkan kan dulu sudah pernah tak terangkan ada 3 macam. Doa sesuai dengan keinginan, doa diganti dengan yang lebih baik, doa disimpan dijadikan pahala nanti di akhirat. Misalkan Mas Rusmuluk ini, ya Allah saya ingin haji atau apa, ternyata tidak dikabulkan Allah tahun ini. Ya mungkin bisa tahun berikutnya, mungkin bisa berapa puluh tahun berikutnya, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti Allah tahu itu waktu yang tepat untuk Anda. Jadi kok ternyata tidak dikabulkan sama Allah, ya berarti nanti pahalanya disimpan di akhirat. Insya Allah doa itu dikabulkan, tapi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu riwayatake sapa At-Tabrani sapa Imam Tabrani an Huzaimah bin Sabitin Huzaimah bin Sabitin saking Huzaimah bin Sabit. Nah, cuma sayangnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, tapi cuma bisa dipakai sebagai